Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunan Halim, STB 182362. Saya akan menjelaskan apa itu fungsi dan memahaminya. Dan saya mencoba membuat satu kasus. Selanjutnya itu apa itu fungsi. Misalnya saya mempunyai sebuah nilai atau inputan yang nantinya akan jadi bahan baku, lalu di dalam function itu dia akan melakukan sesuatu terhadap bahan baku yang tadi. Terus function itu adalah sebuah kode yang dibuat untuk melakukan tugas yang spesifik. Terus ini function dapat dipanggil berulang kali. Nah, ini dia kelebihannya function. Terus memudahkan penelusuran. Langsung saja. Tapi ingat, dia ini peralatan untuk belajar dari JavaScript itu adalah menggunakan web browser, bisa Google Chrome, bisa juga Microsoft Edge, bisa juga Opera dan Mozilla. Tapi Mozilla tidak terlalu, karena dapat mempengaruhi body JavaScript. Terus yang kedua itu adalah toolsnya, yaitu bisa Sublime Text atau Visual Studio Code. Nah, saya di sini pakai Sublime Text. Terus langsung saja ke contoh kasus. Contoh kasus itu dimana saya mempunyai dua kubus, lalu saya menjumlahkannya dengan mempunyai sisi yang dengan dikali sisi yang sama. Terus nanti dia akan mengeksekusi sebagai total. Tapi ini saya tulis dulu secara manual. Nah, terus kita coba dengan inspect. Dia itu secara manual dapat dikatakan nanti hasilnya itu 539. Terus bagaimana jika saya mau buat lagi? Pasti buat lagi var C, D, volume C dan D, dan itu agak ribet. Nah, di sini gunanya function. Nah, di dalam function itu nanti dia dapat mempermudah kita. Langsung saja function jumlah 2 kolom kubus. Ini membuat nama fungsinya itu harus jelas, tidak boleh singkat-singkat, tidak apa-apa panjang. Nah, jika ada parameternya kita isi, jika tidak ada tidak apa-apa ji. Tapi dalam kurungnya itu dan balas kurungnya harus ada. Nah, misalnya parameter saya A dan B. Nah, di sini nih. Terus algoritmanya itu sama aja yang kayak tadi. Nah, yang dimana dia mempunyai var volume A, volume B, dan total. Nah, terus menghitung jumlahnya, yaitu dengan volume A sama dengan sisi dikali sisi. Ingat, ini harus sama dengan variabelnya. Volume B sama dengan B kali B
satu sisi. Terus total sama dengan volume A ditambah volume B. Nah, ini dia sudah masuk nih, sudah jadi. Jadi kita panggil dengan return. Nah, ini sebuah function biasanya mengembalikan nilai. Terus gunanya nih return atau keyword return, dia itu akan memberhentikan function ini lalu mengembalikan sebuah nilai. Terus return total, biasanya ini kayak dapat berulang. Terus sudah jadi. Nah, ini sudah tersimpan memori. Ini hanya menyimpan, belum bisa menjalankan. Nah, jadi ini beda lagi. Terus kita akan panggil alert sama dengan total. Sorry guys, jumlah 2 volume kubus. Tapi jika ada parameternya kita pakaikan, yaitu yang dimana A sama dengan 8, lalu B itu sama dengan 3. Nah, oke. Saya sudah buat eksternal 1. Sorry guys, belum saya panggil. Nah, jadi hasilnya 539. Nah, itulah kelebihannya function. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya sama Ji. Nah, sepertinya Anda salah duga. Dia ini dapat mengembalikan sebuah nilai. Nah, jadi misalnya saya buat lagi 10 parameter. Nah, 15. Jadi ini yang dimana 10 panggil juga parameter 10 dan 15. Jadi dia bisa mengembalikan sebuah nilai dan membuatnya lagi. Misalnya saya buat jika berhasil. Jadi hasilnya 4375. Sebenarnya kita bisa dipanggil lewat konsol juga. Konsol log. Oh. Nah, hasilnya adalah 4375. Jadi ini jenisnya fungsi dapat kita panggil berulang kali dan menghasilkan nilai sesuatu yang beda. Asalkan tergantung dari parameter juga. Jadi mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dan dan semoga paham. Salam dari saya, Gunawan Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.